صل على محمد. Wa idza atani masyan ataituhu harwalatan. Dan apabila hambaku datang kepadaku dengan berjalan, maka aku akan datang menyambutnya dengan berlari. Itulah Gusti Allah yang Maha Pengasih bagi Maha Penyayang. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد ولي الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصلحين والمحدثين وجميع الملائكة المقربين وخصوصا عبد الله الجيلاني ولله له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Khusus orang tua kita, bapak dan ibu kita, sesepuh kita, para guru kita, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Muhammad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kalamun qadimul la yumalu sama'u tanaza'an qawli wa bi'aliyati bihi astaghfir min kulli dhatin wa nuru dalilul li qalbi 'inda
فيا رب متعني بسر حروفي ونور به سمعي وقلبي ومقلتي وهب لي فتحان وعلما وحكمة وأنس بي يا ربي في القبر وساتي وصلي وسلم كل يوم وليلتي على نبي الرحمن يقبل توبتي وآل وأصحابي كرام الأئمة يغفر الغفار ذنبي وزلتي. أعوذ بالله من النار ومن شر الكفار ومن غضب الجبار. العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. Surah At-Taubah 1:18. أعوذ بالله من النار وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم. وعلى thalathati, dan kepada 3 orang yang alladzina, yang mana orang itu khulifu, ditinggal mereka oleh Kanjeng Nabi, ditinggal untuk berperang, hatta sehingga idza daqat, ketika daqat telah sempit alaihim, atas mereka, alaihimul ardu, atas mereka apa itu bumi, bima rahubat, dengan apa bumi itu luas, wa daqat alaihim, dan telah sempit alaihim, atas mereka, anfusuhum, diri mereka, wa dhannu, dan mereka mempunyai dhann, mempunyai keyakinan, alla malja'a minallah, sesungguhnya tidak ada tempat untuk lari, minallah, dari azabnya Allah, illa ilaihi, kecuali kita berlari menuju Allah. Tsumma taba alaihim, kemudian bertaubat Allah kepada mereka, liyatubu, agar mereka bertaubat kepada Allah. Innallaha huwat tawwabur rahim, sesungguhnya Allah huwat tawwabur rahim, dialah Allah Maha penerima taubat, ar-rahim, lagi Maha penyayang. Jadi tatkala perang Tabuk menjelaskan, memisahkan antara orang-orang munafik beserta orang-orang yang beriman. Orang munafik meminta izin, beralasan untuk tidak ikut perang, dan menginginkan mereka tinggal bersama orang-orang yang ditinggal.
ternyata di antara orang-orang yang munafik ada orang yang beriman, namun orang itu malas-malasan. Jadi antara orang yang munafik dan ada orang yang beriman ini ada 3 orang yang bermalas-malasan, sehingga ketika orang ini tertinggal oleh rombongan perang Rasulullah dan diperingatkan oleh Allah Ta'ala tadi, dan atas ketiga alladzina yang orang-orang kullifu yang ditinggal mereka oleh kanjeng Nabi untuk berperang. Siapa saja mereka ini? Yang pertama Ka'ab bin Malik, yang kedua Hilal bin Umayyah, yang ketiga Maror bin Rabi. Ketiga orang inilah yang ada iman di dalam hatinya, namun mereka tertindih oleh kemalasan mereka, sehingga mereka termasuk orang yang ditinggal oleh baginda Rasulullah. Kemudian tatkala Rasulullah datang dari perang Tabuk, ketiga orang ini diberi hukuman oleh Rasulullah untuk diboikot, tidak diajak bicara, termasuk terhadap istrinya. Dihukum tidak boleh diajak bicara oleh siapapun. Ke pasar nyapa orang nggak disauti oleh orang, diboikot dalam pembicaraan. Hatta idza daqat alaihimul ardu bima rahabat, sampai sehingga idza daqat, ketika telah sempit alaihim, yang dirasakan alaihim atas mereka, al ardu bima rahabat, bumi yang sangat begitu luasnya terasa sempit bagi mereka. Wa daqat alaihim, dan juga terasa sempit alaihim atas mereka, anfusuhum, diri mereka sendiri, sesek dadanya, karena dapat hukuman tidak boleh berbicara dengan ketiga orang ini siapapun. Jadi bumi yang begitu luas terasa sempit, dan bagi mereka sendiri pun gak jumbar dadanya, juga sempit dadanya, sesak dadanya, karena telah diboikot dalam pembicaraan oleh orang-orang atas perintah Rasulullah. Itulah bentuk hukuman bagi orang-orang yang beriman namun malas-malasan. Jadi bagi orang yang beriman yang malas-malasan dihukum oleh baginda Rasulullah karena mereka tidak ikut perang. Dihukum dengan cara apa? Tidak diajak bicara. Tidak diajak bicara, termasuk keluarganya sendiri gak boleh, karena itu bentuk hukuman bagi orang yang beriman namun malas-malasan. Jadi orang malas-malasan ini akan tertinggal. Orang menuntut ilmu kemudian malas-malasan, tertinggal, bodoh tentang mereka. Orang yang bekerja dengan malas-malasan tertinggal dari segi ekonomi. Orang yang bersemangat sedangkan mereka malas-malasan akan tertinggal dari kesuksesan. Itulah bentuk hukuman dari Allah yang disampaikan oleh Rasulullah, bahwasanya orang yang beriman namun mereka malas-malasan diboikot dari pembicaraan, gak boleh diajak bicara. Akhirnya apa yang mereka rasakan?
Dunia yang begitu luasnya, bumi yang begitu luasnya terasa sempit bagi mereka. Bahkan dirinya sendiri yang biasanya bahagia, jembar dadanya juga akan terasa sempit, terhimpit dadanya, sesak dadanya. Dan yang sangat membuat mereka tersentak, wadhannu alla malja'a minallah. Mereka yakin bahwa sesungguhnya la malja'a minallah, tidak ada tempat untuk lari dari azabnya Allah. Tidak ada tempat untuk lari dari hukumannya Allah illa ilaihi, kecuali mereka kembali kepada Allah, kecuali mereka berlari menuju Allah. Tsumma, kemudian taba alaihim, Allah bertaubat kepada mereka, Allah kembali kepada mereka. Yang masih ada imannya, yang telah menyesal hatinya, berniat untuk tidak mengulanginya lagi, menyesal, bertaubat, kembali irji kepada Allah, Allah juga kembali kepada mereka. Liyatubu, agar mereka juga leluasa untuk bertaubat kembali kepada Allah. Itulah bentuk rasa kasih sayangnya Allah terhadap hambanya. Walaupun sudah malas-malasan, masih saja dikasihani oleh Allah, masih saja ditunggu-tunggu untuk kembali kepada Allah. Itu orang yang malas-malasan. Ada iman tapi gak mau gerak, ada iman tapi gak mau action, ada iman tapi tidak mau berjuang bersama Rasulullah, ada iman tapi tidak mau berjuang bersama pewaris-pewarisnya Rasulullah, ada iman tapi tidak mau bersama dengan ulama-ulamanya Allah dalam berjuang menegakkan agamanya Allah, menegakkan syariat-syariatnya Allah. Malas-malasan mereka, cari aman. Padahal bukan itu aman. Aman itu kalau kita dekat dengan Allah, dekat dengan Allah. Itulah bentuk kasih sayangnya Allah. Sebesar apapun dosa yang kita lakukan, Allah tetap menunggu kita untuk kembali kepada Allah. Sebesar apapun kemaksiatan yang kita lakukan, Allah tetap menunggu kita untuk kembali kepada Allah. Karena filosofinya, sebesar apapun dosa, sebesar apapun maksiat yang hamba lakukan, masih lebih besar ampunannya Allah daripada dosa-dosa maksiat yang mereka lakukan. Cepat kembali kepada Allah, jangan ditunda-tunda, jangan malas, karena malas ini faktor kebodohan. Kakek moyang kebodohan itu adalah kemalasan. Kakek moyang kemiskinan itulah kemalasan. Jangan biarkan malas menyelubungi semangat kita, gak bisa gerak, akhirnya sempit dunianya. Mau ke barat malu, mau ke timur malu, mau ke selatan malu, mau ke utara malu, malu ketemu sama orang karena tertinggal mereka. Yang lainnya udah nyampe bulan, kita masih jalan di tempat. Yang lainnya sudah miliarder, sudah triliuner, tetap aja berpangku tangan, tidak mau action, tidak mau gerak, tidak mau bekerja. Allah tidak akan merubah nasib seseorang sebelum seseorang itu merubahnya sendiri. Gimana dalilnya? Gimana ayatnya? Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu merubahnya sendiri. Gimana dalilnya? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib sebuah kaum sampai kaum itu merubahnya sendiri. Allah tidak akan merubah nasib kita
sebelum kita berusaha sekuat tenaga untuk merubahnya sendiri. Jadi harus diri kita, harus ada niatan. Niatan itu bersamaan dengan action, dengan perbuatan. Seperti wudhu, niat bersamaan dengan membasuh muka. Seperti sholat, niat bersamaan dengan takbiratul ihram. Semua, dalam semua hal, niat itu bersamaan dengan action pertama kali. Kesungguhan kita ditentukan dari niat kita. Misalkan ada orang bekerja dengan malas-malasan, berarti mereka tidak berniat. Niat itu identik dengan kesungguh-sungguhan kita dalam beraction atau bekerja. Jadi kalau kita melihat ada orang malas-malasan dalam bekerja, pasti kita bilang, oh, orang itu tidak niat. Orang itu tidak niat kerja, orang itu. Allah tidak akan merubah nasib seseorang sebelum orang itu merubahnya sendiri. Bersungguh-sungguh berniat dari dalam hati untuk merubahnya sendiri, dan perubahan itu diawali dengan niat, dan niat itu bersamaan dengan action pertama kali. Seperti yang sering kita dengar, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Makanya niat itu bersamaan dengan amal, dengan action. Dengan action pertama kali. Makanya kita harus meluruskan niat kita. Bersungguh-sungguhlah dalam berniat, karena Allah tidak akan merubah nasib kita sehingga kita merubahnya sendiri. Makanya ditingkatkan kesungguh-sungguhan dalam semua lini, dalam semua aspek kehidupan. Kita harus niatkan betul-betul, kita harus sungguh-sungguh dengan bersamaan dengan action perbuatan kita pertama kali. Harus semangat kalau kerja, ya. Jangan separuh-separuh. Harus semangat dalam belajar, jangan separuh-separuh. Dan juga bertaubat, jangan separuh-separuh. Karena Allah menunggu kita. Menunggu kita yang berlumuran dosa, menunggu kita yang ahli maksiat, yang ahli dosa-dosa. Allah menunggu kita. Siapapun kita ini tetap hambanya Allah. Sebesar apapun dosa yang kita lakukan, sebanyak apapun maksiat yang kita lakukan, Allah tetap menunggu kita. Dan Allah Wat-Tawwabur Rahim. Dialah Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Allah itu sayang kepada kita. Makanya kita ditunggu. Kita banyak maksiat, kita banyak berlumuran dosa, Allah tetap menunggu kita. Itulah ar-Rahimnya Allah. Apa kata baginda Rasulullah? Idza taqarrabal 'abdu ilayya shibran, idza taqarrabal 'abdu ilayya shibran, ketika mendekat seorang hamba kepadaku shibran, sejengkal, taqarruba ilaihi dhira'an, sehasta. Dhira'an itu sehasta. Idza taqarruba al-'abdu ilayya shibran, taqarruba ilaihi dhira'an. Wa idza taqarruba minni dhira'an, taqarruba minhu ba'an.
Dan ketika seorang hamba mendekat kepadaku sehasta, maka Allah akan mendekat kepadanya sedepah. Wa idza atani masyan ataituhu harwalatan. Dan apabila hambaku datang kepadaku dengan berjalan, maka aku akan datang menyambutnya dengan berlari. Itulah Gusti Allah yang Maha Pengasih bagi Maha Penyayang. Itulah Gusti Allah Wat-Tawwabur Rahim, yang Maha Penerima Taubat bagi Maha Penyayang. Kalau ada seorang hamba mendekat kepada Allah dengan sejengkal, Allah akan menyambutnya dengan sehasta. Apabila seorang hamba datang kepada Allah dengan sehasta, Allah akan mendatanginya dengan sedepah. Dan ketika hamba datang kepada Allah dengan berlari untuk bertaubat kepada Allah, maka Allah akan menyambutnya dengan berlari. Jika seorang hamba datang kepada Allah dengan berjalan untuk bertaubat kepadanya, Allah akan menyambutnya dengan berlari menyambutnya. Itulah sayangnya Allah kepada hambanya. Karena kita milik Allah, kita harus sadari kita ini milik Allah. Kita harus sadar kelak kita akan kembali kepada Allah. Jangan sampai titipan berupa keimanan yang ada di dalam dada kita, jangan sampai rusak tatkala dikembalikan kepada Allah. Tatkala kita dipanggil oleh Allah, sudah sampai ajalnya, sudah sampai waktunya untuk kembali. Jangan sampai amanah yang Allah berikan berupa keimanan dikembalikan dalam keadaan rusak kepada Allah. Na'udzubillah. Makanya hati-hati, jangan sampai kita dikelompokkan oleh Allah terhadap kelompoknya orang-orang munafik. Walaupun kita sudah punya iman di dalam dada, namun kita malas-malasan, kita diboikot, dihukum, tidak diajak bicara, sehingga dunia ini terasa sempit baginya, sehingga dadanya yang lapang, yang lebar terasa terhimpit, sehingga sesat padanya. Dan mereka yakin bahwasanya tidak ada tempat untuk lari dari azabnya Allah kecuali kita kembali kepada Allah, kita bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Allah tetap menunggu kita. Jangan sampai kita menggadaikan keimanan kita. Jangan sampai kita berbuat syirik kepada Allah, menduakan Allah. Sadari itu, kemudian kita kembali irji ila Allah, kembali kepada Allah. Allah akan menyambut kita. Kalau kita mendekat kepada Allah sejengkal, maka Allah akan mendekati kita sehasta. Kalau kita mendekati Allah sehasta, maka Allah akan mendekati kita sedepah. Kalau kita mendatangi Allah dengan berjalan, Allah akan menyambut kita dengan berlari. Begitulah kasih sayang Allah kepada hambanya, terutama kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, takutlah kalian kepada Allah. Kerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah, jauhi apa yang dilarang oleh Allah. Wa kunu, dan jadilah kalian ma'as-shodiqin, bersama orang-orang yang siddiq, yang jujur, yang benar.
Jangan sampai apa yang kita ucapkan tidak sama dengan apa yang ada di dalam hati kita. Jujurlah kita, benarlah kita. Jangan sampai kita berdusta, lain di bibir, lain di hati, munafik namanya. Sadari itu. Kita minta kekuatan kepada Allah, karena ini diseru oleh Allah, agar kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita bersama Allah. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Wa kunu ma'as-shadiqin. Dan kita diperintahkan harus berada bersama orang-orang yang shadiqin, orang-orang yang siddiq, yang benar, yang jujur. Jangan berkelompok dengan orang-orang yang kadzib, yang berdusta. Ini karena budaya, karena ini kebiasaan yang akhirnya membentuk karakter dari seseorang. Jangan biasakan kita bersama orang-orang yang berbohong. Jangan sampai kita bersama dengan orang-orang yang selalu ingkar. Jangan sampai kita bersama dengan orang-orang yang selalu berkhianat. Karena ini budaya, karena ini kebiasaan yang membentuk karakter dari seseorang. Jangan kita dekat-dekat kepada mereka. Kalau kita masih belum bisa berdiri tegak dalam hukum-hukumnya Allah, syariat-syariatnya Allah. Kecuali kalau kita sudah kuat keimanan kita, Islam kita sudah kafah, lahir dan batin, barulah kita bisa berdakwah, mengajak saudara-saudara kita yang kebiasaannya berbohong, berdusta, yang kebiasaannya ingkar janji, yang kebiasaannya berkhianat, kita ajak untuk irji ilallah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita terhanyut karena kita tidak bisa menjajaki dasar sungai dengan kaki kita sendiri dengan kuat, sehingga kita ikut arus. Kalau ada orang yang kita dekati sukanya berbohong, akhirnya kita ikut juga berbohong. Tatkala teman kita suka ingkar janji, akhirnya kita juga terpengaruh, akhirnya kita ikut ingkar janji. Tatkala teman kita itu sukanya berkhianat, maka lama-kelamaan kita juga ikut berkhianat. Makanya hati-hati dalam memilih teman, dalam memasuki komunitas-komunitas, bergabung dengan kelompok-kelompok. Hati-hati, jangan sampai kita terjebak dengan kelompok yang di dalamnya terdapat kemunafikan. Jangan sampai budaya dalam kelompok, dalam komunitas yang kita masuki, termasuk kelompok-kelompoknya orang-orang yang munafik. Makanya kita hati-hati memilih teman, memilih kelompok, memilih komunitas. Carilah teman, carilah kelompok, carilah komunitas yang mengajak kita lebih taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Carilah kelompok yang bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Carilah teman sejati yang bisa membenarkan kita tatkala kita berbuat kesalahan. Carilah komunitas yang bisa lebih meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya cari teman itu harus hati-hati, cari saudara juga harus hati-hatinya. Cari tempat tinggal pun juga harus hati-hati. Diperingatkan oleh Rasulullah, al-jar qabla ad-dar, al-jaru qabla ad-dar. Lihatlah tetanggamu sebelum engkau menempati rumahmu. Lihatlah tetangga sekitarmu sebelum engkau memilih untuk tempat tinggalmu. Makanya hati-hati dalam berkomunitas, dalam berkelompok. Hati-hati, lihat dulu sekitarnya. Carilah kelompok-kelompok, carilah komunitas-komunitas
carilah orang-orang yang bisa mengajak kita lebih taqarrub kepada Allah, yang mengajak kita lebih meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barulah nantinya rumah kita, rumah tangga kita bagaikan di surga. Karena budaya surga sudah kita praktekkan di dunia. Surga salam, salam, salam. Perkataannya selalu menyejukkan, menyelamatkan. Wajahnya selalu tersenyum gembira, terpancar dari wajahnya, karena itu terbias dari hatinya yang bahagia, damai, tenang, murah senyum, sabar. Itulah orang-orang penghuni surga. Makanya Rasulullah, Kanjeng Nabi Muhammad bersumpah, baiti jannati, rumahku adalah surga, karena di dalamnya ada bidadari yang selalu tersenyum sumringah menyambut kita tatkala kita datang dari bekerja. Anak-anak kita penyejuk mata kita, qurrata ayun. Tatkala kita memandangnya, menambah keimanan kita kepada Allah, menambah ketakwaan kita kepada Allah, membahagiakan. Itulah baiti jannati. Ada bidadarinya, ada anak-anaknya penyejuk mata. Itulah baiti jannati. Dan Rasulullah bersumpah, baiti jannati, bentuk sumpahnya Rasulullah memang untuk menjadikan rumah itu sebagai surga. Menjadikan rumah itu seperti surga memang butuh perjuangan. Perjuangan butuh pengorbanan, dan itu semua ditentukan dari awal, yaitu niatan kita, kesungguh-sungguhan kita, diawali dengan niat kita yang sungguh-sungguh untuk berjuang, untuk berkorban, agar kebahagiaan akan datang dalam rumah tangga kita sesuai dengan sabda Rasulullah, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Allahumma rahmna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.